حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib selalu berwasiat dan tidak henti-hentinya berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa yang harus kita wujudkan dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Takwa sesungguhnya adalah ketaatan, kepatuhan tanpa mengenal tempat dan tanpa mengenal waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa adalah ketakwaan yang tidak mengenal tempat dan waktu. Artinya takwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah Jumat pada siang hari ini adalah hijrah mentalitas dari mengeluh jadi umat yang produktif. Terkait dengan judul ini, saya teringat dengan sebuah hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minallahi minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas." Bersungguh-sungguhlah, berusahalah, optimalkan potensimu untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'id billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam meraih cita-citamu. Wala ta'jas, jangan jadi orang yang lemah
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Seandainya tertimpa sesuatu kepadamu, jangan mengatakan seandainya saya berbuat ini dan itu. Akan tetapi qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi ucapkan apa yang sudah terjadi ini merupakan keputusan Allah dan bagi Allah apa yang Ia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang singkat namun sebetulnya berbicara tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan seorang mukmin. Hadis ini merupakan kunci kesuksesan, pedoman besar agar seorang mukmin bisa menjadi orang yang produktif. Hadis ini mencukupkan diri kita dari berbagai macam motivasi-motivasi yang terkadang tertulis dalam buku dengan ratusan bahkan ribuan halaman. Nabi Muhammad SAW yang pertama memberikan motivasi kepada orang-orang beriman. Orang beriman itu hendaknya dia punya kekuatan. Nabi mendorong kita untuk menjadi pribadi mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Orang beriman baik, tapi yang terbaik dari orang-orang yang beriman adalah yang kuat. Para ulama menjelaskan kekuatan di sini kekuatan iman dan juga kekuatan kebaikan yang dihasilkan dari orang mukmin tersebut. Semakin banyak kebaikan yang dia ciptakan, yang dia berikan, maka dia semakin baik dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Di samping tentu kekuatan iman juga dia miliki. Lalu Nabi SAW memberikan tips, sikap namun padat, dan sekali lagi itulah kunci kita meraih kesuksesan apapun kesuksesan yang kita harapkan. Yang pertama Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ma'asyiral muslimin, dua hal ditekankan dalam potongan hadis ini. Yang pertama, seorang mukmin harus punya visi untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dia di kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia harus punya cita-cita, dan cita-cita itu harus memberikan manfaat. Manfaat bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi apakah cita-cita saya bermanfaat untuk kehidupan dan bermanfaat bagi saya di kehidupan akhirat. Maka pandangan orang mukmin terkait dengan masalah kemanfaatan tidak hanya urusan uang, tidak hanya urusan dunia, tapi kemanfaatan yang hakiki tatkala apa yang dia lakukan dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah pemenang sejati, dialah orang yang sukses. Dan orang muslim ketika dia ingin meraih apa yang bermanfaat, apa kuncinya kata Nabi? Al-hirs. Al-hirs itu kesungguhan. Al-hirs itu kerja keras, kerja cerdas. Al-hirs itu upaya sungguh-sungguh mengoptimalkan potensi yang Allah berikan di dalam diri kita. Manusia diberi potensi yang luar biasa oleh Allah. Manusia diberi kekuatan oleh Allah. Diberi nikmat berbagai macam kemampuan. Al-hirs itu adalah mengoptimalkan. Tidak ada kesuksesan. Tidak akan kita meraih segala sesuatu
dengan kemalasan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita agar terhindar dari kemalasan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doa kata Anas bin Malik, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz. Al-ajz itu ketidakmampuan melakukan kebaikan. Wal kasal, kasal itu kemalasan. Dia mampu tapi tidak mau bergerak. Dia bisa tapi tidak mau beranjak. Itu kasal, dan dua-duanya penyakit yang berbahaya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dua hal ini, al-ajzu wal kasal, miftahu kulli syarr, merupakan kunci dari semua keburukan. Orang akan menjadi tidak produktif, bahkan dia akan menjadi benalu ketika terkumpul di dalam dirinya ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, al-hirs, sungguh-sungguh apa yang kita inginkan bukan dengan keluhan. Apa yang kita inginkan bukan dengan menyalahkan keadaan. Silahkan keadaan yang punya kebijakan, kita beri nasihat. Tapi sesungguhnya yang menentukan keberhasilan kita adalah diri kita sendiri. Namun Allah katakan wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan bersandar kepada perbuatan kita. Jangan bersandar pada kecerdasan kita. Jangan bersandar pada kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan kompetensi. Lah, karena secerdas-cerdasnya kita, sehebat-hebatnya fisik dan sebaik-baiknya pengetahuan kita, semuanya tetap yang menentukan keberhasilan kita adalah Allah. Maka seorang mukmin yang membedakan dia dengan orang yang tidak beriman, orang mukmin dia bekerja, dia berupaya. Orang tidak beriman, dia berupaya, dia bekerja. Namun seorang mukmin dia punya keyakinan, bukan kerjanya yang menghasilkan hasil. Bukan kecerdasannya, bukan kemampuannya. Kecerdasan dan kemampuannya hanya pengundang rahmatnya Allah. Dia berbuat, dia belajar, dia bertindak karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat, bertindak, dan belajar. Dia yakin orang beriman bahwa tidak akan ada yang meloloskan usahanya dan memberhasilkan usaha, membuat usahanya berhasil kecuali Allah. Makanya orang beriman selalu bersandar kepada Allah. Wasta'in billah. Jangan pernah melupakan Allah dalam semua tindakan kita. Jangan pernah melupakan Allah dalam semua usaha kita. Setiap langkah kita mengingat dan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Lalu di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wala ta'jas. Jangan kamu lemah. Apa bukti kelemahan seseorang, ma'asyiral muslimin? Dia tidak melanjutkan perjuangannya. Dia hanya mengeluh. Kata Nabi, wa in asabaka syai', jika tertimpa musibah, jika engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau sukai, jangan banyak mengatakan seandainya saya, seandainya saya, seandainya. Jangan. Karena pengandai-andaian atau perkataan seandainya saya adalah perkataan orang yang merenungi apa yang sudah terjadi. Padahal apa yang sudah terjadi, kata Nabi, qadarullah wa ma syaa fa'al, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ingat, kapan kita mengatakan qadarullah, ini sudah ditentukan oleh Allah, kita harus kembalikan di awal, ihris, setelah kita berupaya, berusaha. Ketika kita berusaha, berupaya, ma'asyiral muslimin, apa yang ditentukan oleh Allah, itu yang terbaik. Karena Allah Tuhan kita adalah Rahman, Rahim, Hakim. Semua yang ditentukan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Tugas kita adalah menyesuaikan diri kita dengan aturan Allah, termasuk terus berupaya menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat, dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Asy-Syarh di ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan saya yakin di antara kita banyak yang menghafal ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila kau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Sebagian ahli tafsir mengatakan jika engkau telah selesai mengerjakan urusan-urusan duniawimu, maka tetaplah berdiri untuk beribadah kepada Allah. Fokuskan dirimu untuk beribadah kepada Allah. Artinya, seorang mukmin, seorang muslim, kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas. Entah aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan duniawinya dan aktivitas yang terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kamus kehidupan orang beriman, tidak ada yang namanya malas. Tidak ada yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Tidak ada yang namanya menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Bukankah Allah sudah mengingatkan di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan Allah ingin kita memperhatikan objek sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersumpah dengan waktu. Artinya modal hidup kita ada pada waktu-waktu yang Allah sediakan bagi kita. Maka kalau kita belum meraih apa yang kita inginkan, mungkin itu karena kita punya mental malas. Mungkin karena kita punya mental yang suka menyalahkan keadaan. Kita tidak introspeksi diri, tidak mengoptimalkan diri, berupaya padahal Allah membuka peluang kebaikan, kesuksesan bagi siapapun selama dia mau mengikuti jalannya, bersungguh-sungguh dan selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang di dalam menjalani kehidupan ini mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang produktif, dan itu menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kama yabbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.